Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini, pada pertemuan kali ini, kita ataupun saya punya kehendak ataupun punya keinginan untuk berbagi hal-hal yang menginspirasi ataupun juga hal-hal yang membuat kita bisa merenungkan atau memahami dan juga mengerti apa yang kita sedang jalani dalam kehidupan ini. Pada kali ini kami ataupun saya ingin berbagi tentang kisah-kisah inspiratif daripada ayat suci Al-Quran, yang mana kisah-kisah ini bisa kita jadikan sudut pandang ataupun bisa kita jadikan kacamata ataupun bisa kita jadikan cara kita menjalani hidup ini. Pada kali ini saya akan bercerita tentang Nabi Nuh yang terdapat dalam surah Al-Hud ayat ke-28. Jadi ayat ke-28 ini bercerita tentang Nabi Nuh membuat sebuah perahu. Artinya Nabi Nuh mempersiapkan perahu, dan kita semua mengenal cerita ini dan mengerti tentang cerita ini, bahwasanya pada zaman dahulu, entah tahun berapa, tapi dikisahkan dari kitab-kitab suci, baik dari Islam maupun juga dari agama Ibrahimik lainnya, bahwa terdapat suatu masa ada seorang nabi yang bernama Nuh atau Noah dan seterusnya, yang mana beliau ini membangun sebuah perahu ataupun juga membangun sebuah huge ada ship yang begitu besar, atau ada sebuah kapal pesiar yang sangat besar yang bisa menampung ribuan orang ataupun juga puluhan ribu orang beserta hewan-hewan dan juga lainnya. Diceritakan seperti itu bahwa Nabi Nuh membuat sebuah perahu. Dalam surah Al-Hud ayat 28 dikatakan bahwa yasna'ul fulka, bahwasanya Nabi Nuh itu membuat sebuah perahu. Walaupun pada saat itu orang-orang mengejeknya ataupun juga orang tidak mempedulikannya. Tapi apakah makna daripada fulka ini ataupun perahu ini? Di sini secara zahirnya artinya membuat perahu secara fisik, memiliki lantai, memiliki tempat dan seterusnya. Itu tentu tidak kita tolak. Akan tetapi membuat perahu di sini maknanya bisa luas ataupun juga maknanya bisa lebih dalam. Maka daripada itu membuat perahu di sini menurut orang-orang yang memiliki mata batin yang tajam, mereka mengatakan bahwasanya perahu di sini adalah aturan ataupun juga kita sebut di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sila, ataupun tapi tidak lebih tepat pada aturan, tapi lebih pada hal-hal yang membentengi kita. Saya akan jelaskan lebih lanjut pada selanjutnya bahwa kenapa pulka ataupun perahu ini penting, karena perahu ini kita pakai untuk mengarungi lautan, mengarungi hidup, naik, turun, dan seterusnya, di mana ada gelombang, ada tantangan, ada tornado. Tornado dan juga topan ataupun tsunami ataupun juga naik turunnya ombak itu sebagai sebuah perumpamaan tentang hidup yang kita jalani ini atau mood yang kita jalani ini.
ataupun gejolak batin yang kita alami ini. Nah, gejolak batin yang kita alami ini disebut dengan klesha. Penyebabnya disebut dengan klesha yang membuat kita gelisah. Kegelisahan yang kita alami inilah yang disebut dengan ombak lautan, kadang naik kadang turun. Ketika dia naik maka dia disebut dengan nafsul amarah, ketika dia turun disebut dengan nafsul lawam. Ketika dia merasa khawatir, merasa galau, merasa tidak percaya, putus asa, tidak tenang, maka ini adalah gambaran tentang ombak yang sedang turun. Akan tapi ketika dia sombong, benci, marah, tidak terima dengan keadaan yang disebut dengan raga dalam bahasa Sanskerta, kita dipermainkan dalam hidup ini dengan raga dan desha. Raga artinya suka, desha artinya suka, dan raga artinya tidak suka. Maka suka dan tidak suka ini yang mengumbang kita. Itulah yang ingin dibuat oleh Nabi Nuh. Buatlah yang namanya pulkah, buat namanya perahu. Yang mana perahu ini dibuat untuk seperti hal yang membuat kita tetap stabil, tetap kita mengalami gejolak dalam hidup ini, tetap mengalami suka dan tidak suka, senang tidak senang, benci dan tidak benci, fans dan gak fans, marah dan tidak marah. Tetap kita akan mengalami hal itu seperti perahu Nabi Nuh, ya, tetap mengalami yang namanya badai. Akan tetapi ketika kita masih berada dalam perahu, maka kita akan tetap selamat, seperti Nabi Nuh dan rombongannya. Dalam hidup ini tentu ada hal yang mesti kita jalankan, yang kita sebut sebagai sila, atau kita sebut sebagai aturan, ataupun sesuatu yang membuat kita tetap berada dalam koridor. Maka daripada itu Nabi Nuh bercerita tentang itu. Jadi kisah Nabi Nuh berawal daripada filosofi ataupun pemaknaan bahwa hidup ini begini, lautan yang kadang naik kadang turun, ada ombaknya, ada riaknya, ada tenangnya, ada pernak-pernik ikan mutiaranya, ada koralnya, ada belutnya, ada pausnya, ada hiunya, ada planktonnya. Hidup ini seperti lautan, berombak, tapi dalam ombak itu kita harus menaiki perahu. Yang di dalam tafsir para sufi menyebutkan itu adalah syariat. Syariat secara bahasa artinya syarah, berjalan, bermula, ataupun syarah kadang menjadi proyek atau sebuah tatanan. Jadi syarah yasra'u artinya sesuatu yang kita tata untuk mencapai goal tertentu. Itu yang disebut dengan syariat. Makanya dalam bahasa Arab proyek itu disebut dengan masyru'. Masyru' berasal dari kata syara'ah, artinya sebuah jalan yang bukan hanya sekedar kita berangkat, tapi jalan yang dimana kita punya goal ataupun punya tujuan, punya sesuatu skema ataupun punya blueprint. Maka itulah yang disebut dengan syariat, yang akan kita terus kaji, yang kita kontemplasikan dalam surah-surah kisah-kisah inspiratif dari para nabi, akan kita dalami sepanjang bulan suci Ramadan ini, yang insya Allah kita akan mulai pada video pertama ini, dan juga bercerita tentang Nabi Nuh membuat perahu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.